Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini seperti janji saya bahwa mulai hari ini kita akan mengulang materi-materi yang sudah Anda pelajari di kelas 10, 11, khususnya materi matematika sebagai persiapan Anda untuk mengikuti ujian sekolah, ujian akhir sekolah nanti. Nah, materi yang pertama hari ini yang saya mau sampaikan adalah tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, dalam video hari ini saya hanya mau menjelaskan dan memberi contoh tentang bilangan berpangkat. Nah, pada bilangan berpangkat seperti yang sudah Anda pelajari di kelas 10, ada beberapa sifat yang perlu Anda ketahui sehingga nanti Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan soal-soal nanti. Sifat-sifat itu antara lain yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya begini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 ya, yang sama dengan 32. Contoh yang kedua, bisa saja kita pakai variabel X pangkat 3 dikali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan X pangkat, itu sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua, A pangkat M seluruhnya berpangkat N itu dapat diselesaikan dengan cara A pangkat M kali N. Nah, contohnya begini. Contoh 2 pangkat 2. Nah, lalu seluruhnya ini berpangkat 3. Nah, itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Ya, hasilnya berapa 2 pangkat 6? Coba Anda hitung sendiri, entah dengan menggunakan kalkulator atau hitung manual. Contoh yang lain. X pangkat 3 seluruhnya berpangkat 4. Nah, ini sama dengan X pangkat 3 dikali 4 itu sama dengan X pangkat 12. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga seperti ini. Nah, kalau sifat yang pertama itu A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N, maka sifat yang ketiga A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2 ya, 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 yang sama dengan 9. Ini contoh yang seperti ini bisa Anda buat dalam bentuk variabel juga ya. Anda bisa ubah dalam bentuk variabel sama seperti di atas. Sifat yang berikut yaitu A kali B seluruhnya berpangkat N, AB pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh 2 kali 3 seluruhnya berpangkat 2. Itu bisa saja kita selesaikan dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Apakah benar hasilnya? 2 pangkat 2 4 ya, kemudian 3 pangkat 2 9, 4 kali 9 sama dengan 36. Sementara 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 6 pangkat 2 36 juga ya. Contoh yang lain, 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. Nah, itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, A per B pangkat N
A per B seluruhnya berpangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 1 per 2 pangkat 3, 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sehingga sama dengan 1 per 8. Atau contoh yang lain misalnya ya, 2 per X pangkat 2. 2 per X pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 per X pangkat 2. Sehingga sama dengan 4 per X pangkat 2. Sifat yang keenam, 1 per A pangkat N ya. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus N ya. Saya ulangi, 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus N. Contoh, 1 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat minus 2. Dapat ditulis seperti itu. Atau yang lain, contoh yang lain, 1 per atau 3 per X kuadrat. 3 per X kuadrat itu bisa dirubah menjadi 3 kali X pangkat minus 2. Sifat yang terakhir yaitu ini, A pangkat 0 sama dengan 1, atau setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Setiap variabel berpangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan apapun itu ya. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, coba kita lihat beberapa contoh penggunaan atau aplikasi dari sifat-sifat bilangan berpangkat ini. Bentuk sederhana dari X pangkat min 2, Y pangkat 3, Z pangkat 3 per X kuadrat, Y kuadrat, Z pangkat min 1 seluruhnya berpangkat 2 adalah apa? Nah, ini aplikasi dari berbagai macam sifat yang kita sudah pelajari ini. Ya, ada 7 sifat yang tadi kita sudah kenal. Nah, mari coba kita selesaikan. Saya coba selesaikan secara panjang, dengan cara yang panjang supaya Anda bisa memahami. Nah, dalam penyelesaian Anda boleh bypass saja sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Nah, sekarang saya bagi dulu ini, atau saya kalikan dulu. Saya menggunakan sifat yang ini. Sifat yang kedua, A pangkat M seluruhnya berpangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Dan sifat yang ini, A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ya, ini sifat ini yang saya pakai. Jadi X pangkat min 2, nah kita kalikan dengan kita kalikan dengan 2. Jadi kita bisa tulis X pangkat 2 kali 2. X pangkat min 2 kali 2. Kemudian dikali Y pangkat 3 dikali 2. Ya. Kemudian Z pangkat 3 juga dikali 2 per, penyebut yang bawahnya juga kita pakai karena ini lihat sifat yang nomor 5 ya. A pangkat N, A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N juga. Jadi ini juga sama, X kuadrat kita pangkatkan juga dengan 2. Jadi X kali 2 X pangkat 2 kali 2 ya. X pangkat 2 ini yang ini, 2 yang di dalam kurung ini yang ini. Kemudian dikali Y pangkat 2 dikali 2 juga ya.
2 yang sini itu yang ini, kemudian 2 yang dalam kurung itu yang di atas pangkatnya, ya. Kemudian dikali Z pangkat min 1 dikali 2. Nah, ini kita menggunakan sifat yang nomor 2 ini, ya. Kita gunakan sifat nomor 2, sifat nomor 4, sifat nomor 5. Oke. Nah, kita lanjutkan, kita selesaikan hasilnya, ya. Kita selesaikan hasilnya, jadi kita peroleh X pangkat min 4, ya. Min 2 kali 2 itu min 4, kemudian dikali Y pangkat 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian Z pangkat 3 kali 2 juga sama dengan 6 per X pangkat 2 kali 2 4, X pangkat 4 dikali, ya, Y pangkat 2 kali 2 4 juga, Y pangkat 4, kemudian dikali Z pangkat min 1 kali 2 sama dengan min 2, jadi Z pangkat min 2. Nah, dari sini kita bagi setiap suku yang sama atau setiap bilangan dasarnya, variabel dasar yang sama, kita pisahkan menjadi satu. Jadi saya bikin dalam kurung besar seperti ini, kemudian X pangkat min 4 per X pangkat 4, ya, kemudian dikali Y pangkat 6 per Y pangkat 4, oke, dikali Z pangkat 6 per Z pangkat min 2. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Anda paham. Nah, sekarang X pangkat min 4 per X pangkat 4, perhatikan sifat nomor 3, ya, perhatikan sifat nomor 3, dan atau bisa juga Anda menggunakan sifat nomor 6, ya. Bilangan bawah penyebut yang berpangkat dipindahkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif atau sebaliknya dari positif menjadi negatif. Nah, maka X pangkat min 4 per X pangkat 4 kita selesaikan dengan sifat nomor 3, jadi X pangkat min 4 dikurang 4, ya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, gitu ya. Kemudian dikali Y pangkat 6 dikurang 4, ya. Y pangkat 6 per Y pangkat 4 itu sama dengan Y pangkat 6 kurang 4. Kemudian dikali Z pangkat 6 dikurang min 2, ya, atau nanti ini berubah menjadi positif, ya, sehingga ini sama dengan X pangkat min 4 ya, min 4 kurang 4 itu sama dengan minus 8, kemudian Y pangkat 6 kurang 4 itu sama dengan 2, dan Z pangkat 6 kurang min 2 itu sama dengan 6 tambah 2, sehingga ini juga sama dengan 8. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari persamaan ini, persoalan ini, hasilnya adalah X pangkat min 8, Y pangkat 2, Z pangkat 8, ya. Itu kira-kira hasilnya. Nah, kita lihat. Untuk lebih jelas kita lihat contoh yang berikut. Yang ini saya hapus dulu supaya saya bisa ada tempat untuk menyelesaikannya. Sama seperti tadi, kita selesaikan dengan cara yang ini, ya, dengan cara yang sama. Nah, X pangkat 3, Y pangkat 5, Z pangkat min 3 per X pangkat min 2, Y pangkat min 1, Z pangkat 4, seluruhnya berpangkat 2. Nah, berarti kita kalikan pangkat yang ada di dalam ini dengan pangkat yang ada di luar ini.
masing-masing untuk setiap variabel, baik yang di pembilang maupun yang di penyebut. Jadi kita pakai X pangkat 3 dikali 2 gitu ya. Kemudian Y pangkat 5 dikali 2. Kemudian Z pangkat min 3 dikali 2 juga. Per X pangkat min 2 dikali 2 gitu ya. X pangkat min 2 kali 2. Kemudian Y pangkat min 1 kali 2. Kemudian Z pangkat 4 dikali 2 gitu ya. Jadi kita akan memperoleh hasil seperti ini. X pangkat 3 kali 2 itu sama dengan 6, X pangkat 6, kemudian Y pangkat 5 kali 2 sama dengan 10, Y pangkat 10, kemudian Z pangkat min 3 kali 2 itu sama dengan min 6, per X pangkat min 2 kali 2 itu sama dengan X pangkat min 4 dikali Y pangkat min 1 kali 2 itu Y pangkat min 2, kemudian Z pangkat 4 kali 2 itu Z pangkat 6. Nah, sekarang kita pisahkan lagi masing-masing variabel, atau mau langsung tidak apa-apa ya, mau langsung tidak apa-apa. Jadi kalau kita kerjakan langsung, saya kerjakan langsung, kita akan peroleh X pangkat 6 kurang min 4, kemudian Y pangkat 10 kurang min 2, kemudian Z pangkat 6 kurang min 6 kurang 6 ya. Z pangkat min 6 kurang 6, sehingga yang kita peroleh adalah, hasil yang kita peroleh adalah X pangkat min 6 kurang X pangkat 6 kurang min 4 sama dengan X pangkat 6 tambah 4. Jadi X pangkat 6 tambah 4 itu X pangkat 10, kemudian Y pangkat 10 dikurang ya, Y pangkat 10 kurang min 2 itu sama dengan Y pangkat 10 tambah 2. Jadi Y pangkat 12. Kemudian Z pangkat min 6 kurang min 6 ya, min 6 kurang 6 itu sama dengan min 12. Nah, sampai di sini jawaban Anda sudah benar. Tetapi kalau kita lihat sifat nomor 6 ya, sifat nomor 6, pangkat negatif ini kita bisa pindahkan ke bawah sehingga pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi bentuk ini kita bisa tulis dengan tulisan yang lain atau hasil yang lain, yaitu X pangkat 10 Y pangkat 12 per Z pangkat 12 ya. Jadi ada dua jawaban benar, jawaban yang atas juga benar, jawaban yang bawah juga benar, begitu ya. Itu untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Nah, mengenai aplikasi dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, masih dalam contoh soal kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Saya ada siapkan 5 contoh, jadi saya harap Anda bisa dengan sabar mengikutinya ya. Bentuk sederhana dari 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 per 24A pangkat 5 B pangkat min 3 C seluruhnya berpangkat min 1. Kalau kita perhatikan sifat nomor 6, kalau kita perhatikan sifat nomor 6 ya, ini kan bisa kita tulis A pangkat N itu kan sama dengan 1, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat
N. Nah, sekarang di sini pangkatnya min 1. Ya. Seluruh yang ada ini pangkatnya min 1. Berarti kita bisa ubah bentuk ini ke dalam bentuk yang seperti ini. Nah, jadi kalau kita ubah bentuknya, jadi saya tulis di sini, lihat sifat 6. Ya, kalau kita ubah bentuknya, maka bentuk ini kita bisa ubah. Jadi saya tulis ulang saja. 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 per 24A pangkat 5, ya, B pangkat min 3 C seluruhnya berpangkat min 1 dapat ditulis 1 per, ya, 1 per 3 A pangkat min 2, ya, 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 per 24A pangkat 5 B pangkat min 3 dan C. Nah, ini kalau pangkatnya kita tulis, nah ini kan pangkatnya 1. Jadi ini tidak, pangkat 1 ini tidak usah kita tulis. Ya, tidak usah kita tulis lagi. Jadi saya hapus. Nah, sekarang kita sudah peroleh bentuk yang sederhana seperti itu. Tetapi perhatikan, kalau saya punya bilangan ini 1 per 2 per 4, ya, itu dapat saya tulis, ya, dapat kita tulis menjadi 4 per 2 berdasarkan hasil pembagian, ya. Ingat, pembagian pecahan itu bilangan yang dibalik, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, ya kan? Jadi ini kan 1 per 1 dibagi 2 per 4. Nah, bilangan yang dibalik, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, lalu tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Ini sehingga penyelesaiannya kan 1 per 1 dikali 4 per 2. Jadi 1 kali 4 4, 1 kali 2 2. Maka ini kita bisa rubah, ya. Ini kita bisa ubah bentuk ini menjadi 24 A pangkat 5 B pangkat min 3, ya, penyebut yang ini kita pindahkan ke atas, C per, ya, 3A pangkat min 2 B pangkat B saja, B dan C pangkat min 3. Sekarang kita pisahkan masing-masing variabel. 24 bagi 3 ini kita bisa selesaikan langsung. 24 bagi 3 itu sama dengan 8. Jadi kita peroleh di sini 8A pangkat 5 per A pangkat min 2. Untuk B nya dikali B pangkat min 3 per B. Kemudian untuk C nya C per C pangkat min 3. Nah, sekarang kita pakai sifat nomor 3. Aturan atau sifat nomor 3 menjadi 8 kali A pangkat 5 kurang min 2. Kemudian B pangkat min 3. Ini B ini kan pangkatnya 1, ya. Min 3 kurang 1, ya. Kemudian C ini juga pangkatnya 1, C pangkat 1 kurang min 3. Sehingga kita dapatkan 8A pangkat 5 kurang min 2. 5 kurang min 2 itu sama dengan 5 tambah 2, jadi 8 pangkat A pangkat 7. 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian B pangkat min 3 min 1 itu sama dengan B pangkat min 4.
Dan C pangkat min 1 dikurang min 3 itu sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Sampai di sini pekerjaan Anda sudah benar. Tetapi ada beberapa alternatif lain untuk menulis bentuk sederhana dari sini, yaitu pangkat yang negatif kita pindahkan ke bawah menjadi penyebut dengan syarat pangkatnya berubah tanda dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Jadi ini kita peroleh bentuk yang paling sederhana lagi, yaitu 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Oke, saya harap Anda paham. Nah, nanti setelah ini ada tugas, ada latihan soal yang Anda kerjakan sendiri untuk menguji pemahaman Anda. Apakah Anda sudah paham atau belum? Kalau belum paham, Anda bisa tanyakan waktu kita tatap muka nanti, ya. Oke, itu contoh yang ketiga. Nah, contoh yang keempat, kita tidak menggunakan lagi variabel-variabel A, B, C atau X, Y, Z atau P, Q, R dan lain-lain. Yang kita gunakan adalah angka, contoh berupa bilangan. Nah, ini hasil dari 16 pangkat 3 per 2 ditambah 7 pangkat 27 pangkat 2 per 3 ditambah 625 pangkat 3 per 4 adalah apa? Berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini kita tidak tahu bilangan dasar. Di sini ada 16, ada 27, dan ada 625. Dan pangkatnya, nah kita perhatikan pangkat penyebut. Penyebut dari pangkatnya. Ya, penyebut dari pangkatnya, yaitu 2, ini 3, dan ini 4. Maka 16 ini, ya, 16 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang pangkatnya itu bisa habis dibagi 2, ya, atau sama dengan 2, ya, yang pangkatnya sama dengan 2 atau habis dibagi 2. Nah, kita pakai bilangan pangkatnya 2 saja. Jadi 16 ini kalau kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat 2, maka 16 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, mari kita lihat yang 27. 27 ini pangkat penyebutnya, penyebut dari pangkatnya itu adalah 3. Maka 27 ini kita ubah ke dalam bilangan berpangkat yang pangkatnya habis dibagi 3 atau sama dengan 3. Nah, 27 ini adalah 3 pangkat 3. Ya. Nah, begitu juga 625. 625 ini pangkatnya, ya, pangkatnya ada, penyebutnya itu adalah 4. Berarti kita ubah 625 ini kita ubah ke dalam bilangan yang pangkatnya 4. Bilangan yang berpangkat 4 atau bilangan yang pangkatnya habis dibagi 4. Nah, bilangan yang pangkatnya 4 yang hasilnya sama dengan 625 itu adalah 5 pangkat 4. Ya, 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Nah, jadi persamaan ini, ya, kalimat ini kita bisa ganti menjadi, ya, kalau saya tulis ulang, maka 16 pangkat 3 per 2 ditambah 27 pangkat 2 per 3 ditambah 625 pangkat 3 per 4 itu bisa kita rubah menjadi 4 pangkat 2 seluruhnya berpangkat 3 per 2 ditambah 27 ini sama dengan ini, ya, 3 pangkat 3, ya, 3 pangkat 3 seluruhnya berpangkat 2 per 3. Kemudian 625 ini kan sama dengan 5 pangkat 4, jadi 5 pangkat 4 seluruhnya berpangkat 3 per 4.
Nah, kita ingat sifat yang ini nomor 2. Ya, kalau sifat nomor 2 berarti 2 kita kalikan dengan 3/2, kemudian 3 kita kalikan dengan 2/3, kemudian 4 kita kalikan dengan 3/4. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 kali 3/2 ditambah 3 pangkat 3 kali 2/3 ditambah 5 pangkat 4 kali 3/4. Sehingga 2 bagi 2 selesai, 3 bagi 3 bisa dicoretkan, 4 dengan 4 kita coretkan, sehingga kita dapat 4 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, kemudian ditambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, dan 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 198. Nah, masih ada satu contoh lagi, yaitu ini. Untuk menyelesaikan ini saya hapus ya, sama seperti yang tadi, yang sebelah sini ya. Bilangan dasarnya kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang pangkatnya habis dibagi dengan penyebut pada pangkatnya. Ini. Jadi 64 kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat 3. Kemudian 81 kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat 4. Dan 256 kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat 8. Bilangan-bilangan apa saja itu? Nah, kita lihat. 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Ya, kemudian 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Dan 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Sehingga kita bisa selesaikan ya, kalimat yang di atas kita bisa ubah. 64 pangkat 1/3 ditambah 81 pangkat 3/4 dikurang 256 pangkat 3/8. Ini bisa kita tulis sebagai 4 pangkat 3 seluruhnya berpangkat 1/3. Kemudian ditambah 3 pangkat 4 seluruhnya berpangkat 3/4 dikurang 2 pangkat 8 seluruhnya berpangkat 3/8, sehingga 4 pangkat 3 kali 1/3 kemudian ditambah 3 pangkat 4 kali 3/4 ya, dan 2 pangkat 8 dikali 3/8 ya, 2 pangkat 8 kali 3/8, sehingga 3 dengan 3 bisa dicoret. Kita dapatkan 4 pangkat 1 ya, kemudian 3 pangkat 4 dikali 3/4, 4 dengan 4 ini kita coret, sehingga kita peroleh 3 pangkat 3 dikurang ya 2 pangkat 8 ini dikali 3/8, ini menjadi 2 pangkat, ini 8 dengan 8 dicoret, maka kita peroleh 2 pangkat 3, sehingga 4 ditambah 3 pangkat 3 itu 27, sedangkan 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 27 dikurangi 8 itu sama dengan 19, 19 ditambah 4 sama dengan 23. Nah, kira-kira begitu ya. Itu adalah beberapa contoh tentang bilangan berpangkat.
dan aplikasi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat yang tadi kita sudah pelajari pada slide-slide sebelumnya. Nah, yang berikut ini untuk menguji pemahaman Anda dan daya ingat Anda terhadap materi yang sudah Anda pelajari di kelas 10 dan yang sudah saya ulangi. Nah, ini ada latihan soal, coba Anda selesaikan. Nah, kalau tidak bisa silakan tanyakan waktu kita tatap muka nanti. Itu saja penjelasan saya mengenai bilangan berpangkat. Sampai ketemu pada saat tatap muka nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.